Film diawali dengan diperlihatkan seorang tentara keamanan dari unit pasukan khusus bernama Jiming. Dia merupakan seorang sniper handal yang bisa menembak targetnya dari udara. Hal itu dibuktikan ketika dia berhasil mengeksekusi salah satu gembong narkoboy paling berbahaya. Kematian bos mereka tentu membuat seluruh anak buah si gembong menjadi murka dan langsung menyerang Jiming secara membabi buta. Beruntung Jiming sendiri akhirnya mendapat bantuan dari rekan-rekannya yang sedari tadi sudah menunggu di daratan. Watch out! 2 tahun kemudian, di negara Republik Kunlang, Asia Tenggara, terlihat seorang wartawan bernama Mubai tengah terburu-buru untuk meliput seorang jenderal yang akan meresmikan kerjasamanya dengan pihak Cina terkait cadangan minyak senilai miliaran rupiah. Di sana, Mubai tak sengaja bertemu dengan Jiming yang berlaku tidak sopan terhadapnya. Never mind. I'm running late for an... Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang kapten bernama Di. Di langsung menyerahkan tugas untuk menjawab setiap wawancara kepada Jiming karena dia adalah orang yang akan mengamankan proses kerjasama dari gangguan pihak yang mungkin bisa membahayakan orang-orang penting dalam acara tersebut. Our work will be like work. Menyadari kesalahannya, Mubai buru-buru mendekati Jiming untuk meminta maaf dan mencoba untuk kembali mewawancarainya. Namun sayang, Jiming terlanjur kesal dengan sikap Mubai terhadapnya. Sebelum berangkat untuk menghadiri acara, Jiming tak sengaja melihat Leon yang memperhatikannya dari kejauhan. Dia langsung menghampiri sahabatnya itu untuk menanyakan kabar setelah 2 tahun tidak bertemu. Karena Jiming terlalu mepet, membuat dia tidak bisa berlama-lama dengan Leon dan hanya meminta nomor handphonenya agar mereka bisa bertemu kembali jika acara sudah selesai. Rupanya acara tersebut dihadiri oleh 3 pihak antara lain Cina, Amerika, dan Kunlang sendiri. Di mana pihak Amerika nampak begitu mencurigakan seolah tengah merencanakan sesuatu. Sementara itu, Jiming dengan beberapa pasukan Kunlang memposisikan diri di atas bukit untuk melihat situasi dan keamanan para tamu yang akan melakukan tawar-menawar kilang minyak tersebut. Mr. Lu, I know about you. Pasukan dari Kunlang tampak berleha-leha seakan mereka menganggap sepele akan tugas yang tengah dijalaninya. Bahkan salah satu pemimpin mereka kerap kali mengganggu Jiming yang tengah fokus mengamati. You have too much energy. Dan ketika Jiming menyadari ada sebuah kejanggalan, tiba-tiba stand by. So serious, don't you think? I think. Well, hello everyone. We are happy to see you. Dalam kerusuhan, Mubai memotret dengan cara menggunakan gaya berputar. Dia berharap jika hasil jepretannya itu bisa bermanfaat untuk mengungkap dalang di balik penembakan tersebut. Bukannya kabur bersama wartawan dan pengunjung lain, Mubai malah bertindak bodoh dengan mengikuti pasukan Kunlang memasuki pedalaman hutan untuk menangkap Jiming yang berhasil melarikan diri. Jiming sendiri yang terluka berhasil melarikan diri, bahkan dia sempat mengalahkan beberapa pasukan Kunlang sebelum benar-benar lolos dari mereka.
Esok harinya, Kapten Di mengumumkan jika orang yang telah melakukan penyerangan Cina adalah Jiming atau perwakilan dari Cina itu sendiri. Setelah wajahnya disiarkan di media, maka dia pun resmi dicap sebagai teroris dan pengkhianat oleh negaranya. Namun ketika konferensi tengah berlangsung, Leon tiba-tiba menerobos masuk dan menyangkal bahwa sahabatnya mungkin telah dijebak. Selesai dengan konferensi, Dia langsung menemui pihak Amerika. Rupanya mereka berdua telah melakukan sekongkol di mana pihak Amerika telah menyuap si kapten dengan memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan perjanjian kilang minyak milik Kunlang. Bahkan dia juga membantu Kapten Di dengan memberikan salah satu tentara profesionalnya untuk membantu si kapten agar lebih cepat menangkap Jiming yang statusnya masih menjadi buron. Sedangkan untuk Leon, si kapten memberikannya sedikit uang tutup mulut agar dia tidak mencampuri urusannya lagi. Cheers. I see, Captain. Good. Sementara itu, Mubai yang berada dalam sekapan Jiming meminta untuk dilepaskan. Jiming sendiri tak menghiraukan apa yang Mubai katakan serta membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Bahkan ketika hendak melarikan diri pun, Jiming tetap diam dan lebih memilih untuk mengobati luka di dadanya. Melihat sikapnya yang cuek dan tak asyik diajak ngobrol, Mubai seketika itu merasa kesal pada sosok lelaki dewasa yang ada di hadapannya. Dia lantas mengacak-ngacak perapian, tanpa sadar jika hal itu membuat mereka bisa ditemukan musuh dengan sangat mudah. Dengan keahliannya sebagai tentara profesional, Jiming berhasil melarikan diri tepat sebelum pasukan Di sampai ke tempat mereka. Namun meskipun begitu, dia tetap tak bisa bersembunyi dari drone milik si elit Amerika yang bisa mendeteksi suhu panas sehingga keberadaannya kini sudah tidak menjadi tersembunyi lagi. Keesokan harinya, Jiming meminta Mubai untuk berpisah dengannya dan meminta pertolongan dari pasukan Di agar dibawa pulang kembali ke rumah. Namun Mubai memilih untuk tetap bersama Jiming meski dia akan dianggap teroris sekalipun. Hal itu tentu bisa ditebak dengan mudah lantaran Mubai sudah menaruh hati pada Jiming. Dengan kondisi Jiming yang kian parah, Mubai mencoba untuk mencari tempat berteduh untuk membantu Jiming beristirahat. Kemudian dia berhasil menemukan sebuah gubuk yang sangat rawat di tengah hutan sehingga dia bisa merawat Jiming dan membantu mengeluarkan sebuah peluru yang ada di dadanya. Ketika Jiming beristirahat, Mubai malah pergi keluar sambil melihat hasil jepretannya. Dia berhasil menemukan sebuah foto yang menunjukkan bahwa Jiming bukanlah teroris, melainkan dijebak oleh si Kapten Di. Namun ketika dia hendak memberitahu Jiming tentang kabar gembira itu, muncullah para pasukan Sidi. Dengan bodohnya, Mubai malah memberitahu mereka tentang kebenaran serta bukti fisik tentang Jiming yang bukanlah seorang teroris. Dan ketika Mubai hendak dieksekusi, tiba-tiba The captain pays dollars. Mengetahui jika ada sosok lain yang lebih berbahaya dari pasukan tersebut, Jiming meminta Mubai untuk melakukan sebuah pengalihan, sedangkan dia akan pergi keluar untuk memastikan sesuatu. Dan benar saja, di sana dia harus melakukan baku hantam dengan elit Amerika yang satu ini.
Setelah berhasil mengalahkannya, Mubai langsung memberitahu Jiming tentang bukti ketidakbersalahannya. Tapi Jiming meminta Mubai untuk pergi menemui Leon dan memberikan foto tersebut agar dia mempublisnya ke media sosial dengan tujuan agar semua orang di negara Kunlang tahu bahwa mereka berdua sebenarnya tidak bersalah. Di tempat lain, terlihat Leon didatangi oleh anak buah Di untuk meminta bantuannya menjebak Jiming agar keluar dari tempat persembunyian. Jelas hal itu sungguh membuat Leon dilema antara harus mengorbankan sahabatnya atau membalas budi sang kapten yang dulu pernah menyelamatkannya saat di awal film tadi. Di tengah obrolan itu, rupanya Jiming yang berada di dekat sana pun menghubungi Leon untuk mengambil sesuatu. Tapi sayangnya anak buah Di yang masih berada di sana berhasil melacak panggilan tersebut dan bergegas untuk mencari keberadaan Jiming yang tak jauh dari tempat mereka. Namun karena Jiming bukanlah orang bodoh, dia berhasil mengelabui anak buah Di untuk sekian kalinya. 还是你亲自到店里来拿吧。对不起，我们不提供送货。Jiming yang masih terhubung dengan Leon langsung mengajaknya bertemu secara offline untuk menghindari pasukan Di yang masih belum menyerah untuk menangkapnya. Yes, sir. Keesokan harinya mereka berdua bertemu di sebuah persimpangan jalan. Di situ Jiming memberikan sejumlah uang kepada Leon sebagai bayaran atas misi yang belum sempat terbayarkan. 这20万美金是上次是这个事情的真相，帮我把它公布出去。 Jiming juga meminta bantuan kepada Leon agar bisa mempublikasikan beberapa foto yang menjadi bukti jika Jiming bukanlah dalang di balik semua kekacauan yang sudah terjadi. Namun ketika Jiming pergi meninggalkan mobil Leon, tiba-tiba setelah kejadian itu, Jiming memutuskan untuk melakukan balas dendam dan menghabisi Kapten Di beserta para antek-anteknya. Lantas Jiming meminta kepada Mubai agar segera pergi dan menyelamatkan diri dari perang yang sebentar lagi akan pecah. Mubai yang sudah terlibat cukup dalam di masalah ini, dia bertekad untuk membantu Jiming meski harus mengorbankan nyawanya sekalipun. Melihat tekad yang begitu serius, membuat Jiming tak punya pilihan selain melatihnya menjadi sosok tentara yang bisa membantunya dalam peperangan. Kini hari-hari Mubai dipenuhi dengan latihan sampai dia benar-benar mahir menjadi seorang tentara agar bisa membantu misi Jiming. Singkat cerita, akhirnya kemampuan Mubai pun memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan sebagai seorang tentara. Saat rencana mereka berdua sudah matang, mereka pun langsung berangkat ke medan laga demi menuntutkan balas dendam kepada si Kapten Di. Di sana Jiming berhasil masuk dengan begitu lancar tanpa ada sedikit pun hambatan. Di sana Jiming melihat ada anak buah terbaik si kapten yang sedang melakukan ritual mengadu liang Cipapang. Merasa ada kesempatan, Jiming pun berhasil melumpuhkannya. Sesampainya di tempat si kapten, Jiming memberikan dua pilihan kepada si kapten antara mati di tangannya atau merekam dirinya sendiri sambil menjelaskan tentang semua kebusukan yang telah dia lakukan dengan mengkambing hitamkan Jiming. Akhirnya Kapten Di menjelaskan bahwa dia sudah disuap oleh Amerika agar membatalkan perjanjian dengan pihak Cina terkait hak sewa kilang minyak. Meskipun si kapten sudah berusaha untuk membujuk Cina dengan sejumlah uang, namun pihak Cina menolaknya sehingga dia tidak punya pilihan selain harus mengeksekusi si Cina.
Menurutnya, Jiming adalah orang yang pas untuk dijadikan sebagai kambing hitam atas pembunuhan tersebut. Selesai dengan pertanyaannya, Jiming pun lanjut bertanya kenapa dia tega membunuh Leon CS. Pada saat menanyakan kematian Leon, di sini raut wajah si kapten pun mendadak hulang-hulang. Rupanya si kapten tidak tahu apa-apa tentang kematian Leon. Dan ketika si kapten akan menjelaskan ledakan mobil milik Leon, tiba-tiba setelah meledakkan beberapa bom yang tadi Jiming simpan, datanglah pasukan si kapten yang belum sempat diatasi oleh Jiming, sehingga dia harus bertarung dengan mereka sambil melindungi diri dari seseorang yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Setelah melihat jenis peluru yang digunakan untuk membunuh si kapten, sepertinya Jiming mengenali siapa orang yang sering menggunakan jenis peluru tersebut. Dan ya, orang yang sering menggunakan peluru tersebut adalah Leon. Untuk memastikan hal itu, Jiming pun langsung menghubunginya. Dan benar saja, ternyata Leon masih hidup. Di sini terungkap fakta bahwa alasan kenapa Leon melakukan semua ini lantaran suatu dendam di masa lalu terkait dirinya yang menderita atas keberhasilan Jiming yang telah dianggap sebagai seorang pahlawan. Sedangkan Leon sendiri harus melewati hari-harinya dengan penuh kesengsaraan. Mubai yang sudah mengetahui lokasi Leon pun langsung mensimetriskan posisinya untuk menembak. Setelah Mubai melepaskan tembakan, ternyata itu adalah sebuah mesin yang sudah Leon kontrol dari jarak jauh. Setelah melakukan pengejaran sampai pagi, akhirnya mereka berdua berhasil memojokkan Leon yang sudah tidak bisa berlari lagi akibat penyakit asma yang dia derita. Namun Jiming memilih untuk meninggalkan Leon seorang diri mengingat dia yang sudah tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Dengan sebuah obat morfin, Leon pun berhasil bangkit, bahkan dia tak terganggu oleh penyakit asmanya lagi. Di sini Leon pun memutuskan untuk melakukan pertarungan terakhir dengan Jiming demi menuntaskan dendam di antara mereka berdua. Dan pada akhirnya Leon memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri setelah dia dipermalukan oleh Jiming untuk yang sekian kalinya. Setelah dengan itu, akhirnya mereka berdua pulang ke Cina. Setelah sampai ke negara asalnya, mereka memutuskan untuk menikah dan mencetak anak sebanyak mungkin. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor.